Hikayat si miskin. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk oleh Raja Batra Indra. Hidup mereka sangat miskin. Sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempelam. Buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha untuk menuruti keinginan istrinya tersebut. Datanglah si miskin dan memohon kepada raja untuk memetik buah mempelam di istana. Karena kemurahan hati raja, si miskin itu pun diperbolehkan untuk mengambil buah mempelam tersebut. Lahirlah seorang putra dengan paras yang elok dan diberi nama Marakrama. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin itu berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka juga kian memuncak ketika lahirnya putri mereka, Nila Kusuma, yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Recandra. Kesejahteraan dan kemakmuran di negeri Puspasari yang dibawa kepemimpinan Maharaja Angkasa Indradewa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja kerajaan dari Antabranta. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan omongan palsu ahli nujum tersebut, yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari. Sepeninggalnya Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan menjadi runtuh, berantakan dan tidak karuan, serta orang tua Marakrama menjadi jatuh miskin kembali. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, Marakrama berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun, naasnya mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipukuli dan dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Marakrama dan adiknya menjadi terpisah. Putri Nila Kusuma terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Markindasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Pangligar Cahaya. Putri Nila dibawa ke istana untuk dipersuntingnya dan menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Sedangkan Marakrama terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Marakrama tidak sendiri, melainkan raksasa juga mencuri Putri Cahaya Hairani. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Marakrama. Setelah itu, keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut, dan mereka menumpang ke kapal saudagar menuju negeri Pangligar Cahaya, tempat asli Putri Cahaya Hairani. Hal tersebut tak berjalan dengan mulus, sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya, yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Marakrama dibuang ke laut. Tetapi karena bantuan burung Raja Wali milik nenek Kebayan yang memberitahu ada maraknya di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta nenek Kebayan untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan, sehingga Marakrama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Marakrama bekerja bersama dengan nenek Kebayan sebagai perangkai bunga, yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan juga Putri Cahaya Hairani. Karena itulah Marakrama bertemu dengan adiknya, yaitu Putri Nila Kusuma. Lalu Marakrama dan adiknya, yaitu Putri Nila Kusuma, lalu Marakrama dan adiknya yang bernama Intan Hadirani datang ke negeri Puspasari seperti dahulu kala dan menemui kedua orang tuanya. Marakrama diangkat menjadi raja di Puspasari menggantikan ayahnya.